Baik, rekan-rekan semuanya, teknologi cloud computing menyediakan banyak sekali manfaat, baik pada ranah bisnis UMKM, startup, enterprise, hingga penyelenggaraan layanan publik pemerintah. Dan benefit cloud ini sangat disukai oleh para pengguna dan pengembang tentu saja, yang diantaranya ada efisiensi anggaran, optimalisasi performa, kemudian juga meningkatkan pertumbuhan bisnis dan juga layanan. Namun di sisi lain ada yang perlu diperhatikan jika rekan-rekan sekalian sedang atau akan menggunakan teknologi cloud ini. Meski bukan hal yang baru ya, tapi keamanan dan privasi data pada lingkungan cloud saat ini sering diabaikan ya, dan akhir-akhir ini berbagai resiko keamanan itu menjadi concern utama bagi para pengguna maupun pengembang cloud. Nah, namun jika rekan-rekan di sini konsisten dalam menerapkan langkah-langkah untuk menjaga keamanan dan privasi data dalam menggunakan cloud, lingkungan cloud ini jadi lingkungan yang sangat aman ya untuk digunakan dalam jangka panjang secara berkelanjutan. Namun sebaliknya jika rekan-rekan abai dan eee, menyepelekan ya penerapan keamanan dan privasi data pada lingkungan cloud, maka serangan cyber dalam berbagai bentuk ya, jenis dan motif selalu siap mengintai layanan cloud yang rekan-rekan gunakan. Nah, pada kali ini dengan alasan tersebut kita akan membahas tema tentang bagaimana menjaga keamanan dan privasi data di dalam lingkungan cloud. Baik, sembari menunggu rekan-rekan lain untuk bergabung, tadi saya sudah memperkenalkan diri ya, dan saya ingin mengajak rekan-rekan semuanya untuk memperkenalkan diri ya. Jadi silakan rekan-rekan yang sudah bergabung, baik menggunakan Zoom maupun YouTube live streaming, silahkan rekan-rekan bisa menuliskan nama dan dari mana rekan-rekan berasal. Silakan bisa saya contohkan di Zoom chat ya. Doni dari Jogja atau Doni dari Inixindo Jogja. Silakan rekan-rekan semuanya bisa mulai menuliskan. Nah, untuk rekan-rekan yang menggunakan YouTube live streaming, jika fitur chatnya belum tampil ya, silahkan bisa subscribe atau langganan terlebih dahulu di channel Inixindo Jogja. Tenang aja, gratis ya. Jadi silahkan rekan-rekan kalian bisa subscribe. Nah, silahkan di-reload atau di-refresh, nanti akan ada fitur live chat-nya di layar sebelah kanan rekan-rekan semuanya. Oke, baik, sembari menunggu rekan-rekan memperkenalkan diri ya, silakan, rekan-rekan bisa melanjutkan perkenalannya di chat ya. Nah, saya juga ingin memperkenalkan narasumber kita pada hari ini dan sudah hadir di eee, webinar kita kali ini, narasumber seseorang dari tim trainer atau instruktur Inixindo Jogja, yang mungkin rekan-rekan yang sudah sering ya di Inixindo Jogja juga tidak asing, dan rekan-rekan semuanya bisa melihat di panel kanan atau kiri saya ini, sudah hadir bersama kita Mas Umar Afandi. Selamat siang Mas Umar. Selamat siang Mas Doni, selamat siang Bapak dan juga Ibu. Ya, oke. Nah, Mas Umar, kita kali ini akan membahas tentang hal yang sebenarnya ini udah lama ya diragukan, eee, keamanannya gitu. Dulu inget banget, waktu internet muncul itu, hal yang sama juga terjadi gitu, internet nih aman nggak gitu. Nah, sekarang kejadian di lingkungan cloud. Nah, tapi
lingkupnya sekarang sudah lebih spesifik nih, ke bisnis, ke pengembang gitu ya. Nah, bisa nggak kita diberi tahu Mas, apa yang akan kita bahas di webinar kali ini Mas? Oke, baik. Ya, Mas Doni mungkin selama ini nyebutin saya tuh selalu di, apa namanya, salah satu provider atau vendor ya, IT, Microsoft gitu. Tapi mungkin untuk hari ini sedikit juga nanti saya akan membahas bahwa kita sudah menjadi partnernya AWS gitu ya. Jadi Betul sedikit sekali. nanti juga tentang cloud itu kita akan bahas. Ya, jadi mungkin yang pertama dari Bapak dan juga Ibu saya memastikan kembali memahami konsepsi dari cloud itu seperti apa, layanan cloud-nya ada apa aja gitu ya, dan baru kita berbicara tentang keamanan yang memang menjadi isu. Nah, ini memang kita akan melihat dari apa yang disediakan oleh layanan cloud tadi, maka tanggung jawab untuk keamanan ini sebetulnya ada di siapa sih ya. Itu yang sebenarnya akan kita coba kupas di hari ini, gitu Mas Doni dan juga dan Bapak dan juga Ibu. Ya, oke. Nah, menarik, sekali ya. Meskipun, sepertinya, ini bahasan yang berulang kali, tapi memang harus kita bahas berulang kali ya, Mas, supaya Betul. benar-benar aware gitu ya. Padahal bahasan security itu udah ada mulai awal gitu. Nah, tahun kemarin kan mulai, banyak lagi, apalagi karena Bjorka ya. Dan, untuk informasi juga untuk rekan-rekan semuanya yang pemerhati atau cloud, eee, jadi pemerhati cloud ya atau teman-teman yang entusias atau cloud enthusiast ya. Nah, saat ini, mulai tahun ini, Inixindo sudah berpartner dengan AWS atau Amazon Web Service, salah satu provider cloud terbesar di dunia, dan silahkan rekan-rekan yang ingin bekerja sama ataupun berkolaborasi dengan Inixindo terkait dengan AWS bisa langsung hubungi kami ya. Dan kita lanjut saja, sudah ada beberapa yang, bergabung baik melalui YouTube maupun, Zoom ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, sebelum kita masuk ke topik utama kita, saya ingin membagikan rundown ataupun, rangkaian sesi webinar kita hari ini. Yang pertama adalah sesi pertama, penyampaian materi oleh narasumber, oleh Mas Umar ya, dan kemudian di sesi kedua nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi silahkan rekan-rekan bisa langsung menyiapkan ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah ada sebelum rekan-rekan mendaftar di webinar ini, dan pertanyaan-pertanyaan yang, rekan-rekan sudah siapkan bisa di-submit dengan mudah sekali. Silahkan, rekan-rekan bisa langsung masuk ke edupax.id, kemudian login seperti biasa ya, masuk seperti biasa melalui akun rekan-rekan semuanya, dan silahkan klik atau temukan tombol pertanyaan di halaman utama. Itu gampang sekali ya. Di halaman utama pasti akan ada notifikasi webinar yang rekan-rekan sudah daftarkan, dan di sana akan ada tombol putih, nah, dengan label pertanyaan, dan silahkan diklik. Nah, nanti di kolom tersebut rekan-rekan bisa memberikan atau submit pertanyaan rekan-rekan semuanya. Dan pertanyaan yang terkumpul nanti akan kita bahas di sesi kedua nanti. Jadi, rekan-rekan bisa memulai, submit atau memasukkan pertanyaan mulai dari sekarang dan tidak perlu menunggu sampai sesi pertama berakhir ya. Mulai dari sekarang rekan-rekan bisa langsung submit dan nanti akan kita bacakan dan kita bahas di sesi kedua nanti. Jadi, silahkan rekan-rekan bisa langsung ke sana ya. Oke. Oke, itu saja, informasi terkait, pertanyaan dan sesi. Untuk rekan-rekan yang
memiliki kesulitan tentang, platform Edupax kita, silahkan bisa chat gambar robot yang ada di kanan bawah rekan-rekan semuanya, dan di sana akan dibantu oleh si Duki untuk, masalah-masalah yang berkaitan dengan platform edupax.id. Dan untuk rekan-rekan yang, memiliki kesulitan teknis tentang webinar hari ini, silahkan bisa langsung, dituliskan ya di kolom chat dan nanti akan saya bantu untuk penyelesaian solusinya. Begitu, rekan-rekan semuanya bisa, menuliskan baik private maupun umum ya, silahkan, kami terbuka sekali. Oke. Baik, itu saja informasi terkait hal-hal yang berkaitan dengan webinar. Nah, saya yakin, rekan-rekan semuanya sudah tidak sabar ya untuk menerima, pemaparan materi oleh Mas Umar. Eee, kita coba cek dulu yang sudah bergabung melalui Zoom. Ada Muhammad Agus Rifai, staf programmer dari PT STA Resources dari Medan, Sumatera Utara. Kemudian ada dari Muhammad Ridho dari Politeknik Kalteks Riau, ada Tri dari IHTEK, ada Franklin dari BPTD Sulut, dan ada Nurdan dari Jogja, kemudian ada Rahadian dari FAC Sekuritas Jakarta, kemudian ada Ferry dari Universitas Krishna Dwipayana Bekasi ya, kemudian ada Syarifuddin dari Depok City, nah salam kenal juga Syarifuddin. Kemudian ada Ayu Kurniastuti dari Semarang, tangga kita ya. Kemudian Mahfud Iman dari Samarinda, ada Rizky Pasaribu dari Politeknik Kalteng Riau juga. Kemudian ada Debbie juga, kemudian ada Aida, ada Alumul Huda dari SMA 1 Cikalong. Ini banyak sekali ya, dari Riau, kemudian ada Jusra Jusyarlin dari Diskominfo Kendari, ada juga Dian dari Politeknik Negeri Jember, kemudian ada Asroy Christian, ada Arif, ada Santi, ada Zahra, kemudian Ma'ruf, Muhammad Fadil, Dara, Raihan dari Aceh, kemudian Faradea, Dinda Asari, wah ini ada Dinda Asari dan Dinda Larasati, kemudian Muhammad Dafa, Tessa Nabila, Rohim, Rofadila, Aura Widya dari Universitas Telkom. Nah, banyak sekali ya, ada Agus Supriyadin dari Bapeda Kota Pekanbaru. Nah, silakan rekan-rekan yang belum memperkenalkan diri bisa menyusul ya, dan nanti akan kita baca dan sapa. Mungkin rekan-rekan bisa saling sapa ya. Siapa tahu ada rekan-rekan, teman semuanya yang, kenal gitu ya, atau silahkan memperkenalkan diri saja gitu. Karena komunitasnya kan biasanya IT itu kadang ketemu di sini, kadang ketemu di sana gitu ya, dan banyak sekali. Oke, kita langsung saja daripada berlama-lama, untuk sesi pertama bersama Mas Umar. Silakan untuk Mas Umar, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Doni. Selamat siang Bapak dan juga Ibu. Terima kasih sudah hadir kembali di sesi webinar ya ini Sindo Jogja kali ini dan eh, ya sambil share screen nih. Ya, tadi mungkin Mas Doni sudah menyampaikan ini menjadi hal yang cukup reguler kita bahas gitu ya. Jadi di setiap minggunya Bapak dan juga Ibu yang mungkin sudah eh, rutin mengikuti webinar bersama kami atau Bapak dan juga Ibu yang baru hadir kali ini, selamat datang ya. Terima kasih. Nah, di hari ini kita coba sedikit sharing tentang menjaga keamanan dan privacy data di dalam lingkungan cloud. Ya. Karena eh, sebetulnya di sini ada beberapa komponen ya. Jadi mulai dari yang pertama adalah keamanan gitu ya.
kemudian ada data, kemudian ada juga cloud-nya. Nah, ini kalau saya lihat tadi dari yang hadir, Mas Doni, Bapak dan juga Ibu gitu ya, ini mungkin ada beberapa yang pernah gitu ya ketemu ataupun ngobrol dengan saya juga gitu ya. Di sini ada beberapa, jadi mudah-mudahan bisa terus ya bergabung bersama eh, webinar workshop Indosindo Jogja ya, supaya bisa bisa sharing-sharing juga ya, sharing-sharing lagi gitu ya. Baik, Bapak dan juga Ibu, terkait dengan apa yang kita bahas kali ini, mungkin saya mau sedikit mereview kembali gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah ya, mungkin sedikit aja. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan adalah terkait dengan cloud itu sendiri. Nah, memang sekarang ini yang sedikit biasanya Mas Doni menyampaikan kalau saya menyampaikan slide isinya kebanyakan Microsoft gitu ya Mas Doni ya, apa logo-logo yang saya bawa gitu ya. Itu masih gitu ya, cuman karena ada euforia baru nih ceritanya gitu ya, kita banyak memanfaatkan layanan dari AWS juga, dan kita juga kemudian berpartner dengan AWS. Ini sedikit saya bawakan dari material course-nya AWS ya. Jadi memang logo di pojok kanan atas itu menunjukkan kami membawakan gitu ya materi autoris dari AWS gitu ya. Baik, Bapak dan juga Ibu, mungkin kita mengenal istilah cloud tidak bukan hal yang baru ya. Ini sudah cukup lama bahkan mungkin kalau kita bicara tentang yang namanya layanan cloud ini. Semenjak Bapak atau Ibu mengenal email gitu ya, kemudian ada uh, Dropbox, Google Drive ataupun lainnya yang Bapak dan juga Ibu memanfaatkan gitu ya, baik secara langsung, tidak langsung atau sengaja atau tidak sengaja gitu dengan layanan-layanan tadi, itu kita sudah mengenal konsepsi dari yang namanya cloud. Sehingga ketika kita bilang bahwa cloud itu adalah layanan akses on demand gitu ya. Jadi layanan akses on demand itu ya akses layanan sesuai dengan permintaan gitu ya, di mana kebutuhan kita terhadap misalnya hardware, kebutuhan kita terhadap software, kebutuhan kita terhadap platform ataupun framework ya, itu kita tidak harus membeli sendiri ya, tidak harus membeli sendiri infrastrukturnya, tidak harus membeli sendiri ya aplikasinya gitu ya. Jadi kita bisa sewa. Maka kita mengenal istilah cloud itu adalah akses ya layanan on demand atau sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Sehingga kita kalau kita lihat kita bisa membayar dengan harga sesuai dengan penggunaan gitu ya. Jadi dibandingkan kita membeli, jadi kalau kita analogikan ini beberapa slide sebelumnya saya menyampaikan bahwa cloud itu bisa kita analogikan seperti ketika kita mau eh, tinggal di suatu daerah, maka pilihan untuk tinggal di daerah tersebut adalah yang pertama membeli rumah, kemudian membeli apartemen, eh, atau menyewa, gitu ya. Eh, Masuk saat ini kita mungkin kalau mau melakukan perjalanan, saya beli kendaraan sendiri, gitu ya, beli mobil atau motor, kemudian bisa juga dengan rental, atau opsi lainnya adalah dengan misalnya kendaraan online, di mana saya hanya membayar pada saat saya butuhkan saja. Jadi kita tidak memiliki, kita tidak membeli, dan kita tidak memelihara, gitu ya, pusat data atau data center fisik, gitu ya, tidak menyimpan atau memelihara sendiri atau memaintain gitu ya, server-server kita gitu ya. Kita dapat mengakses layanan teknologi seperti untuk komputasi, storage, database sesuai dengan kebutuhan dari penyedia cloud-nya. Jadi kita bisa melihat bahwa ini merupakan kalau kita lihat di mana teknologi barunya, mungkin kita memang tidak melihat adanya teknologi baru di situ. Kita berbicara tentang server, jaringan, ya, infrastruktur, software dan sebagainya, plus internet gitu ya pastinya. Jadi mungkin kalau kita melihat komputasi untuk cloud ini sebagai sebuah model bisnis baru gitu ya, atau model bisnis saja.
bukan terkait dengan tidak hanya terkait dengan teknologinya. Oke. Nah, kemudian kalau kita berbicara juga tentang yang namanya manfaat. Nah, ini tadi sedikit saya sudah sampaikan juga gitu ya, bayar sesuai pemakaian ya, manfaat dari apa, penghematan karena kita bisa membuat, seperti kalau Bapak atau Ibu menyewa internet di, paket data yang cukup besar gitu ya, kita bisa membayar dengan harga yang lebih murah. Atau di suatu daerah yang memang sudah banyak rumah di situ, sudah banyak yang menggunakan internet, biasanya ya harga internet di daerah tersebut relatif lebih murah dibandingkan di daerah lain yang memang belum banyak penggunanya di situ. Sehingga ketika kita memiliki kebutuhan terkait dengan pemanfaatan ya yang cukup besar, kita bisa melakukan penghematan yang cukup besar juga. Ketika kita berbicara tentang manfaat dari cloud, memang sebetulnya Bapak dan juga Ibu mungkin ya sudah merasakan ada berbagai macam manfaat, tetapi umumnya 6 hal inilah yang menjadi kunci atau key gitu ya dari yang kita sebut sebagai manfaat dari cloud computing. Kita bisa membayar sesuai penggunaan, gitu ya. Kita hanya membayar komputasi yang kita gunakan daripada kita berinvestasi besar-besaran, memiliki data center, memiliki server sendiri yang belum tentu bisa kita jamin keamanannya, gitu ya. Kita bisa mempersiapkan sebelum kita tahu bagaimana akan menggunakannya. Suatu saat mungkin kita akan memutuskan, oh, oke kita akan punya server sendiri, kita akan punya data center sendiri, tetapi sebelum mencapai hal tersebut, kita bisa menggunakan layanan cloud tadi. Ini juga kembali saya menceritakan bahwa Inixindo pada saat pandemi memutuskan untuk menjalankan training secara online, maka kami menganalisis apa aja nih kebutuhan training online. Oh, kita butuh e-learning, kita butuh seperti eh, teleconference-nya, kita butuh server untuk mempersiapkan material dan sebagainya. Kalau kita berpikir, oh saya mau membangun aplikasi yang eh, cukup canggih untuk e-learning, wah itu kayaknya nggak akan selesai kita. Mungkin nunggu pandemi selesai, baru e-learning-nya jadi. Sehingga kami memutuskan ambil CMS. Kita sebetulnya ingin mempelajari model bisnis dari yang namanya Moodle atau LMS tadi. Gitu. Nah, kemudian LMS ini kita taruh di mana? Oh, servernya harus canggih nih, karena nanti ada banyak orang, banyak hal yang kita simpan di situ. Kalau kita beli infrastruktur sendiri, wah pengadaannya, harganya, dan sebagainya di tengah pandemi mungkin tidak memungkinkan. Sehingga akhirnya ada layanan cloud apa nih? Ada di Azure, ada di AWS, ada di Google. Kita coba semuanya. Kita pengen tahu gitu ya. Sehingga ketika kita berbicara, daripada kita membuat infrastruktur sendiri, paket yang sudah ada, sewa gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa manfaatkan tanpa fokus kita berubah, karena kita sebetulnya ingin tahu e-learning yang cocok untuk Bapak dan juga Ibu pada saat yang namanya kita belum kenal e-learning, belum kenal online meeting gitu ya, Bapak Ibu belum biasa belajar ataupun mengikuti seminar, workshop secara online, daring gitu ya. Nah ini apa yang kita siapkan? Maka kita menyewa yang namanya layanan cloud, karena kita belum tahu. Tapi akhirnya sekarang kita bikin sendiri sistem, kita mempersiapkan sendiri infrastruktur, kita akan mengalami itu. Tetapi sebelum tahu masa untuk memiliki, menjaga, memaintain, merawat, dan sebagainya tadi, kita pakai cloud dulu, gitu ya. Karena kita pengen tahu apa sih, dan ini butuh cepat. Ya. Jadi layanan cloud tadi memberikan eh, apa eh, manfaat ke kita, kita tidak harus menebak kapasitas di awal. Berapa sih butuhnya? Udah, pokoknya kalau butuh ya kita naikkan, kalau pas lagi nggak butuh ya kita turunkan. Gitu ya. Ini banyak hal yang Bapak dan juga Ibu bisa dapatkan ya atau memanfaatkan dengan adanya layanan cloud. Nah, kemudian saya ingin memastikan lagi gitu ya, sebetulnya layanan cloud yang cocok untuk kita itu apa? Sehingga kalau Bapak dan juga Ibu kemudian melihat di dalam layanan sebuah
provider cloud ya, baik itu di Microsoft Azure ya, kemudian ada AWS, Amazon Web Service, kemudian ada juga Google Cloud, ada Oracle Cloud, macam-macam ya. Mereka memberikan layanan cloud, mereka memberikan layanan yang cukup beragam. Ya. Tapi gambaran itu kita bisa kelompokkan bahwa mereka bisa menyediakan hanya aplikasinya saja. Jadi kalau Bapak atau Ibu menggunakan misalnya dulu Gmail, pertama kali kita memanfaatkan email, ada Yahoo, ada Hotmail mungkin gitu ya. Eh, itu sebetulnya sudah sebuah layanan di mana kita bisa memanfaatkan email tanpa harus menginstal sendiri. Produk dan layanan seperti platform untuk database, platform untuk analisis, platform aplikasi, dan sebagainya gitu ya. Itu juga didapatkan gitu ya dari penyedia layanan cloud. Kemudian, oh saya cuma butuh komputasinya saja, saya butuh hardware ini. Nanti sistemnya saya semua yang sediakan. Bisa, kita bisa menyewa hanya komputasi, jaringan, dan storage-nya aja. Gitu ya. Termasuk kemudian, oh saya pengen server di misalnya Indonesia, server di Asia, server di Eropa, server di Australia gitu ya. Jadi ada yang kita sebut sebagai regional, availability zone. Ini adalah daerah di mana si penyedia layanan cloud tadi memiliki server di sana. Ya. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang layanan cloud, maka ada banyak layanan sehingga seharusnya ya, sebelum kita memutuskan mana sih yang cocok untuk kita untuk kita pergunakan gitu ya. Nah, ini uh, kita bisa mencoba mendapatkan coba melakukan assessment dulu gitu ya. Jadi kita mencoba melihat sebetulnya yang cocok untuk kita itu produk yang mana atau layanan yang mana. Oke, sehingga ya ini mungkin kalau spesifik kemudian kita menyampaikan karakteristik dari yang namanya cloud computing gitu ya, di mana di sini kita melakukan on-demand self-service. Jadi ketika saya sudah berlangganan AWS, berlangganan Azure gitu ya, kita bisa melakukan pembuatan resource sesuai dengan kebutuhan. Pas mau bikin, ya udah akses, kemudian dan segala sesuatunya disediakan secara otomatis. Mungkin kalau saya gambarkan dengan menggunakan portal Azure saya gitu ya. Jadi saya pengen bikin saya mau bikin website. Duh, tapi nanti ditaruh di mana nih aplikasinya gitu ya. Apakah di data centernya kita, di data centernya misalnya kalau di daerah di pemerintahan eh, ini taruh di Dinas Kominfo atau di Kominfo di Pusat Data Nasional gitu ya. Atau di mana gitu ya. Nah, ketika kemudian saya memutuskan, oh saya pengen bikin server sendiri. Saya mau bikin server menggunakan misalnya Windows Server deh gitu ya. Virtual mesin, saya bikin, saya klik aja gitu ya. Jadi saya sudah login nih, saya sudah login ke portalnya Azure, kemudian nanti saya mulai menyebutkan saya mau bikin virtual mesin VM latihan ya. Kemudian di mana nih? Nah, di sini sudah ditunjukkan ya bahwa oh ini ada yang namanya regional. Tujuannya apa? Regional ini bisa kita pergunakan untuk memastikan ya banyak hal, termasuk tadi terkait dengan kepatuhan ataupun regulasi di tempat kita tidak bisa menyimpan server di luar Indonesia. Atau misalnya terkait dengan, saya punya customer atau saya punya perusahaan di Eropa. Nah, supaya akses ke server oleh pengguna-pengguna di Eropa itu bisa lebih cepat, oh ya sudah, saya bikin server itu di Eropa dan sebagainya. Jadi di sini kita bisa memilih regional. Nanti kita bisa pilih. Kemudian apakah akan ada redundant dan sebagainya. Ini saya contohkan aja. Sebetulnya yang menjadi concern saya di sini adalah ketika Bapak dan juga Ibu menyewa gitu ya.
sebuah Windows Server, sebuah komputer yang maaf ini Ubuntu ya, tadi belum saya ganti, sebuah komputer yang isinya adalah Windows Server 2019, dengan RAM 4 giga atau RAM 16 giga, silahkan nanti tinggal ditentukan aja harga yang sesuai. RAM 16 giga, CPU 4 prosesor, 4 CPU, itu harganya adalah 2,5 juta per bulan. Jadi bayangkan Bapak dan juga Ibu yang harusnya membeli Windows Server misalnya hampir 200 juta, kemudian memilih server fisik ya, mungkin server fisik itu bisa sampai 1 miliar, kemudian lisensi itu ya, misalnya fisik dan lisensi OS-nya udah hampir 2 miliar gitu ya, maka dengan hanya menggunakan ini Bapak dan juga Ibu di bulan ini hanya mengeluarkan 2.400.000 rupiah gitu ya, dan ini akan di-bill di bulan. Kalau nanti di tengah hari di tengah pemakaian kita mau stop, ya ternyata dia bisa bisa ini lagi ya, bisa berkurang. Ini yang kemudian, saya memutuskan akhirnya memanfaatkan layanan cloud gitu ya. Jadi on demand self service itu Bapak atau Ibu bisa mengotak-atik sesuai kebutuhan. Kemudian dimanapun ya, ini bisa diakses dari manapun karena sudah ada di internet. Kemudian cloud service provider ini akan memiliki cukup banyak komponen yang nantinya bisa dipergunakan oleh pengguna-penggunanya dan memudahkan. Rapid elasticity, jadi bisa kita naikkan kemampuannya atau kita turunkan pas nggak dipakai gitu ya. Itu sesuai dengan kebutuhan dan bisa berjalan dengan cepat. Dan kita bisa memantau sebetulnya layanan-layanan yang ada. Dan ini mungkin menggambarkan kembali kalau tadi ada yang namanya cloud eh, apa eh, ini di sini kita sebut sebagai cloud service model. Cloud service modelnya kita akan mengenal istilah-istilah software as a service, platform as a service gitu ya. Nah, ini yang mungkin sebetulnya kalau kita lihat ini berbasis kepada eh, layanan mana yang sebetulnya kita butuhkan, berbasis kepada kita melihat bahwa aplikasi itu tidak bisa hanya berjalan dengan kita beli aplikasi jadi atau aplikasi kita bikin terus langsung jalan gitu ya. Jadi aplikasi itu adalah layer paling atas ya, atau kita sebut sebagai application ya di sini. Nah, aplikasi itu akan butuh mungkin gitu ya. Kalau kita lihat ada infrastruktur software. Ya. Jadi seperti di sini kita butuh yang namanya eh, apa platform, misalnya ada database-nya, ada kalau kita pakai PHP ya, ada environment untuk bisa menjalankan PHP, untuk menjalankan ASP.NET dan sebagainya gitu ya. Jadi ada infrastructure software. Nah, dia bisa jalan kalau ada operating system. Nah, operating system itu jalan kalau ada komputer, atau minimal dalam konteks ini virtualisasi, kemudian ada server fisiknya, ada jaringannya, dan kemudian untuk memastikan bahwa layanan-layanan tadi jalan. Salah satu komponen ini tidak ada sebetulnya ya ini bermasalah ya. Sehingga Bapak atau Ibu akan menemukan istilah, kok kalau di sini saya membuat server untuk hosting aja susah ya? Oh ya, karena ini Bapak dan juga Ibu menyewa virtual mesin. Jadi kita membeli yang namanya atau menyewa, kalau kita bisa bilang sebetulnya ini infrastructure as a service. Saya beli prosesor sekian, RAM sekian, ditaruh di sini, kemudian saya taruh atau instalkan Windows Server yang sudah include dengan lisensi di dalamnya, gitu ya. Nah, sehingga kemudian saya bebas menginstal apapun. Jadi di sini saya punya infrastruktur yang kemudian bisa diinstalkan platform, software, dan sebagainya. Ada juga yang kita kenal dengan istilah anything as a service atau XaaS, ada database as a service, dan sebagainya. Maka ketika berbicara tentang cloud service model, eh, jadi Bapak dan juga Ibu sebetulnya bisa melihat ya, ketika saya membutuhkan sesuatu yang langsung bisa dipakai, ya udah ini ada nih misalnya Gmail, Office 365 gitu ya, kemudian punyanya yang lainnya dan sebagainya, atau spesifik ke platform-platform tertentu. Jadi
tinggal kita lihat apa saja kebutuhannya. Nah, kemudian cloud itu terdiri dari, gitu ya. Jadi kalau kita melihat akhirnya, ada nih komponen-komponen cloud dan juga kliennya. Jadi kita sebagai pengguna, kemudian kita memiliki devices, kita punya handphone, kita punya laptop, kita punya PC, kita punya server, gitu ya. Oh, maaf, mungkin kita punya komputer, gitu ya. Kemudian ada juga kita sebut sebagai apa jaringannya, kemudian ada cloud service provider. Nah, ketika kita berbicara tentang cloud, kemudian kita berbicara tentang layanan cloud, ya modelnya, maka kita punya komponen dari cloud tadi, gitu ya. Sehingga kita punya juga, nah ini deployment aja, jadi mungkin di beberapa tempat itu cloud-nya hanya untuk organisasinya saja, private cloud ya, atau misalnya ada organisasi, eh, nah ada juga yang namanya public cloud, kalau kita menyewa ke Microsoft, ke AWS gitu ya, ke Google, Oracle dan sebagainya, ini kita sebut sebagai public cloud. Ada juga yang menerapkan hybrid, jadi perusahaan saya ini menyimpan data-data apa kritikal, data-data penting, data-data yang nggak boleh keluar itu di misalnya pusat data nasional atau di eh, server apa di pusat data sendiri atau di data centernya sendiri. Tetapi untuk data-data yang sifatnya publik, saya juga memanfaatkan layanan public cloud. Kemudian public cloud-nya tentu saja ini akan digunakan juga oleh organisasi yang lain. Nah, kemudian ada juga yang namanya community cloud. Jadi mungkin sesama eh, organisasi ataupun perbankan lah ya, sama-sama bank gitu ya. Dari beberapa bank kemudian memutuskan untuk membangun data center atau ada provider yang menyediakan data center yang khusus dipergunakan oleh segmentasi customer perbankan. Atau misalnya nanti ada yang membuat data center khusus untuk segmentasi misalnya perusahaan pertambangan atau untuk kesehatan gitu ya, untuk rumah sakit misalnya. Jadi kita memiliki sebuah layanan cloud gitu ya, yang memang sifatnya publik, bisa dipakai oleh banyak organisasi, tetapi spesifik hanya bentuk organisasi tersebut. Oke, nah kemudian kalau saya kemudian uh, menyampaikan kembali, Pak, Bu, gitu ya, kita nih akan berbicara tentang tadi cloud, kemudian komponen-komponennya, dan kita melihat di sini ada kita sebagai pengguna, ya, dan juga kemudian ada AWS, Azure, Microsoft, ya, Google dan sebagainya sebagai penyedia layanan cloud. Maka sebenarnya tanggung jawab keamanan itu tanggung jawab keamanan cloud dan keamanan data itu ada di siapa gitu ya. Maka oke, Bapak dan juga Ibu, saya minta Bapak dan juga Ibu untuk bisa mungkin sedikit ya ada kuis gitu ya. Ya, di sini saya oke, ini saya eh, menuliskan di chatting. Atau Bapak dan juga Ibu bisa mengetikkan gitu ya. Oke. Tanggung jawab siapa nih? Jadi kalau kita lihat Bapak dan juga Ibu, saya pengen tahu Bapak dan juga Ibu sebetulnya ketika memanfaatkan layanan cloud, maka menurut Bapak dan juga Ibu, keamanan, gitu, ya, keamanan tadi itu menjadi tanggung jawabnya siapa, gitu ya. Nah ini sedikit aja, saya mau ngajak Bapak dan juga Ibu, ya refreshing dulu lah, biar gantian ya, Bapak dan juga Ibu yang menyampaikan ke saya. Eh, saya tunggu nih sekitar 2 menit lagi, gitu ya. Silakan Bapak dan juga Ibu yang mau menyampaikan, gitu ya. Di sini ada s.id/webinar Cloud Phoenix ya. Di situ saya meminta pendapat Bapak dan juga Ibu ketika kita berbicara tentang namanya layak keamanan ya cloud. Nah, ini siapa yang paling bertanggung jawab atas keamanan ya saat customer atau kita atau pengguna layanan
itu menggunakan layanan cloud, gitu ya. Kita sewa layanan cloud. Jadi ada tanggung jawab penyedia, ada tanggung jawab penggunanya, atau keduanya, gitu ya. Nah, kita mau melihat nih Pak, Bapak dan juga Ibu bisa menyampaikan ke saya, oh pendapat saya gitu ya, saya merasa bahwa yang bertanggung jawab ya harusnya cloud provider. Misalnya kalau di pemerintahan, berarti ini tanggung jawabnya Kominfo gitu ya, Dinas Kominfo atau Kementerian Kominfo gitu ya. Nah, data centernya ada di Kominfo. Sehingga yang bertanggung jawab terhadap keamanan adalah Kominfonya. Kemudian kalau Bapak dan juga Ibu di perusahaan, organisasi gitu ya, nah ini menggunakan layanan cloud itu berarti ya sudah, pokoknya saya nyewa Azure, nyewa AWS, ya tanggung jawabnya mereka. Kalau ada apa-apa mereka yang tanggung jawab. Kalau ada apa-apa mereka yang akan kita apa namanya mintai pertanggungjawaban gitu ya. Nah ini gambaran aja. Jadi ini terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah memilih jawaban terbesar adalah keduanya gitu ya. Tapi ada juga Bapak dan juga Ibu yang menyampaikan bahwa ada yang memiliki tanggung jawab gitu ya. Di sini berikutnya adalah si cloud provider-nya gitu ya. Cloud provider ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan. Nah, ini sudah Bapak dan juga Ibu sampaikan apa terkait dengan siapa sih yang paling bertanggung jawab atas keamanan ya dari cloud tadi, data kita, kemudian cloud-nya gitu ya saat kita menggunakan layanan cloud. Oke, terima kasih Bapak dan juga Ibu yang sudah mengisikan jawabannya. Ada 41 partisipan di sini yang sudah mengisikan jawaban. Oke, kita coba lihat ya Bapak dan juga Ibu kembali ke materi saya gitu ya. Oke, jadi kalau di eh, sini ya, ini kembali saya menyampaikan ini ada jadi kami apa sudah menjadi partner dari AWS, artinya kita bisa menyelenggarakan ya beberapa apa terkait dengan AWS. Eh, di sini ada diagram ya dari tanggung jawab bersama ya antara customer dan penyedia layanan cloud-nya. Jadi betul, keduanya gitu ya. Sebetulnya yang bertanggung jawab ini adalah kita sebagai pelanggan, sebagai customer cloud, ya, customer pengguna layanan cloud, dan juga AWS-nya memang ataupun provider internet, provider cloud-nya itu juga bertanggung jawab. Pembagiannya seperti apa? Jadi kalau kita lihat memang Bapak dan juga Ibu ada yang menjadi tanggung jawabnya customer atau kita, ada yang menjadi tanggung jawabnya kita. Eh, kok bisa gitu ya kita diminta untuk menjaga juga data gitu ya. Karena Bapak dan juga Ibu yang mungkin pernah gitu ya menggunakan layanan cloud saat menggunakan layanan tadi di sini yang namanya apa keamanan di cloud terkait dengan data kita, kemudian platform, aplikasi, ya, kemudian terkait dengan user dan aksesnya, akses user root-nya, cloud kita bagi-bagikan gitu. Wah itu menjadi ini juga ya. Nah kemudian pada saat kita menyewa apa infrastruktur as a service, sistem operasinya kemudian kita apa kita gunakan ya sistem operasi yang bajakan mungkin atau sistem operasi yang tidak aman ya dan lainnya. Nah, di sini ada pembagian-pembagian gitu ya yang menggambarkan sebetulnya kita memiliki tanggung jawab bersama. Jadi tanggung jawabnya kita ini di mana, kemudian tanggung jawabnya AWS di mana. Memang gitu ya kalau kita apa namanya menyebutkan di sini model tanggung jawab ini menunjukkan pembagian tanggung jawab customer yang kita biasanya sebut sebagai keamanan di cloud
dan kemudian ada tanggung jawab dari provider yang kita biasanya sebut sebagai keamanan dari cloud ya. Jadi keamanan di cloud-nya itu menjadi tanggung jawab kita sebagai customer, tapi keamanan dari ya cloud-nya ini menjadi tanggung jawabnya si misalnya dalam konteks ini adalah AWS ya, atau si cloud provider. Karena dia yang akan menjamin gitu ya, mungkin kalau kita lihat dari bawah gitu ya, di sini data centernya, oh data centernya dia akan bebas dari huru hara, dari apa namanya kalau ada bencana alam, ada apa namanya kerusakan-kerusakan yang bisa menyebabkan data center itu berhenti, itu menjadi tanggung jawabnya si AWS. Memang gitu ya, di mana sehingga dia membuat negara-negara tertentu memiliki oh ada di Indonesia pun dipilih tempatnya di mana, kemudian ada juga di misalnya Singapura, kemudian ada juga di Australia, kemudian ada di mana lagi. Nah itu yang menjadi tanggung jawabnya si AWS untuk menentukan atau yang istilahnya menjadi tanggung jawabnya AWS ketika dia menentukan regional. Kemudian hardware, software itu kita nggak mikir lagi harusnya karena ini menjadi tanggung jawabnya si AWS atau si provider cloud untuk memastikan bahwa nggak ada tuh yang namanya listrik apa komputer mati karena listrik putus, UPS rusak, RAM-nya rusak, hard disk-nya rusak, nggak ada harusnya gitu ya. Jadi ini menjadi tanggung jawab yang memang dilakukan oleh si provider cloud gitu ya sebagai tanggung jawabnya mereka. Nah, tetapi Bapak dan juga Ibu mungkin juga merasakan nih ketika kita memiliki aplikasi yang kita taruh ya di uh, uh, cloud tadi. Misalnya kita taruh di AWS, kita taruh di virtual machine yang kita bikin di Microsoft Azure dan lain sebagainya. Ketika kita punya aplikasi, ada data di situ, nah aplikasi kita kok masih sering keserang ya, gitu ya. Aplikasi kita kok masih mungkin gitu ya disusupi, dihack dan sebagainya. Nah, ternyata kami pernah mengalami juga gitu ya, artinya ada serangan ke server kami yang menyebabkan ada sesuatu yang masuk ya ke dalam ke dalam aplikasi kami yang kemudian ini mengirimkan sesuatu gitu ya, mengirimkan sesuatu keluar dari komputer kami. Nah ini ngeluarin data gitu ya, ngirimin macam-macam gitu ya, seolah-olah server kami melakukan aksi-aksi yang apa mungkin kalau kita bilang yang menyerang tempat lain gitu ya. Nah, memang ini menjadi tanggung jawabnya kita gitu ya. Kita bikin aplikasinya nggak aman ya. Kita membangun aplikasi itu tidak secure. Kita menggunakan komponen-komponen yang ternyata itu nggak bisa diupdate. Kita menggunakan sistem yang ternyata harusnya ini diupdate tapi udah sekian tahun kita nggak update. Nah ini bisa terjadi. Dan ketika kemudian itu terjadi, yang bermasalah memang di aplikasi kita. Ya, aplikasi kita bisa jadi datanya rusak, bisa jadi aplikasinya dirusak gitu ya. Tetapi ini bisa merembet gitu ya, bisa menyebabkan juga infrastruktur di bawahnya ya, apa yang di maintain oleh AWS ini juga menjadi terganggu sehingga waktu itu provider cloud menyampaikan bahwa sistemnya ini Sindo ini memiliki celah di sini. Ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh aplikasi yang disebut sebagai gangguan lah waktu itu gitu ya. Nah, kami di warning, website kami dihentikan gitu ya. Sehingga kemudian kami loh kenapa nih website ini sistem kami nggak bisa diakses. Nah, AWS memblok, menghentikan layanan, kemudian memberitahukan ke kami apa yang menjadi permasalahan. Karena kalau ini diteruskan, ini akan menjadi sesuatu yang menyebabkan seolah-olah layanannya AWS-nya yang bermasalah gitu ya. Nah, maka di sini ada peranan, ada tanggung jawab antara AWS atau si provider cloud dengan kita sebagai pemilik. Jadi nggak bisa kita lepas hanya si AWS. Tolong saya udah update sudah upload aplikasi saya, jaga aplikasi saya. Nggak gitu juga ternyata gitu ya. Jadi
ada bagian-bagian yang menjadi tanggung jawab kita, ada yang menjadi tanggung jawabnya si AWS. Nah, maka dari atau berbasis kepada konteks tadi sebetulnya gitu ya, eh, apa ya kalau kita bisa bilang eh, sebelum lari ke situ gitu ya, ini yang menjadi tanggung jawabnya kita gitu ya, untuk tanggung jawabnya customer itu adalah sistem operasi. Ya, yang pertama adalah sistem operasinya. Entah itu sistem operasinya Linux, entah itu sistem operasinya Windows gitu ya. Pastikan sistem operasinya aman. Kemudian yang kedua aplikasi. Aplikasi menjadi tanggung jawabnya kita. Oh, saya punya website Inixido Jogja. Oh, saya punya aplikasi, kalau Bapak dan juga Ibu sekarang menggunakan Edupak gitu ya. Ini adalah aplikasi yang kita hosting juga gitu ya. Maka ini menjadi tanggung jawab apa? Menjadi tanggung jawab Inixindo untuk menjaga aplikasinya tidak diserang juga atau tidak mudah ya, walaupun kita bilang tidak ada yang 100% aman, tapi ini menjadi tanggung jawabnya kita sebagai pengembang aplikasi atau pemilik aplikasi. Kemudian firewall, gitu ya, firewall di hostnya tentu saja atau di komputernya. Kemudian bagaimana Bapak dan juga Ibu memiliki akun nih di apa namanya di cloud tadi, saya mendaftar maka saya punya akun di AWS. Kemudian akun itu saya pergunakan untuk mengakses banyak layanan, tapi kemudian gimana nih mengamankan akun tadi, gitu ya. Di pengelola akun ini juga menjadi tanggung jawabnya kita. Berarti pada saat kita menggunakan layanan apapun, kita juga bertanggung jawab untuk mengkonfigurasi layanan, mengkonfigurasi aplikasi dengan benar. Selain memastikan bahwa data yang kita punya, yang sudah tersimpan di situ juga aman. Karena ketika terjadi kerusakan, kita tidak memiliki layanan apapun gitu ya, terkait dengan backup, ya sudah, data hilang itu bisa terjadi. Dan di sini tanggung jawab yang kita miliki tergantung pada layanannya. Dan di beberapa layanan ini memang mengharuskan kita untuk melakukan konfigurasi keamanan. Gitu. Nah, kemudian ada juga tadi tanggung jawabnya AWS ya. Ini menjadi tanggung jawab terkait dengan keamanan fisik dari data center, kemudian keamanan hardware, software, infrastruktur, dan juga virtualisasinya. Oke, nah sehingga kemudian ada beberapa konsep atau prinsip keamanan yang bisa kita coba lakukan uh, untuk memastikan bahwa keamanan kita bisa bisa sedikit apa ya kalau kita bisa bilang nggak ada yang 100% amin tadi, tetapi kita bisa mulai menjaga, mulai dari kita bisa melihat ancaman apa saja, kemudian kelemahannya dan risiko. Jadi kalau Bapak dan juga Ibu mungkin mempelajari yang namanya kita di dalam pembuatan aplikasi itu biasa membuat diagram UML misalnya gitu ya, UML untuk melihat fungsi-fungsi yang ada di aplikasi. Nah, maka mungkin mulai bisa dipertimbangkan. Ini aplikasi ini punya celah keamanan apa, ancaman apa, vulnerability apa dari fungsi itu, gitu ya. Sehingga dari situ kita punya abuse ya. Jadi ada threat, ada vulnerability, ada risiko. Kita identifikasi sehingga kita di dalam UML itu menggambarkan juga modeling untuk ancaman, vulnerability, risiko, gitu ya. Dan kemudian rutin melakukan yang namanya penetration testing. Kita melakukan pengujian ke aplikasi kita, ke komputer ke ya intinya sistem dari aplikasi tadi, melakukan vulnerability scanning, kemudian ada juga web application scanning gitu ya. Kemudian melakukan hardening. Jadi bagaimana mengamankan tadi ini beberapa hal yang memang harus diidentifikasi, didesain, kemudian dilakukan ya. Melakukan proses penguatan gitu ya. Mulai dari mana ini gambarannya, kemudian memastikan keamanan data juga, gitu ya. Data ini punya konsep keamanan CIA ya, atau bukan cuma data ya, tetapi hampir semuanya. CIA triad, confidentiality, integrity, availability, bahwa aplikasi aman itu tidak hanya pada saat kita menggunakan layanan cloud disebut aman,
itu tidak hanya pada saat aplikasi kita tidak disusupi hacker gitu ya, atau tidak diserang saja, tetapi pada saat kemudian ada data yang tersimpan di dalam layanan penyedia layanan cloud tadi, data kita tidak berubah, ya. Maksudnya tidak berubah itu, saya masukin, apa namanya, mungkin gitu ya, seharusnya di sini data pegawai saya 10. Saya sudah memastikan kemarin ada 10, kok tiba-tiba berubah gitu ya. Ada perubahan yang terjadi yang memang tanpa otorisasi, tanpa terdokumentasi, sehingga menyebabkan ini data yang saya taruh di data center ini, di pusat data ini, di layanan cloud ini, benar apa enggak sih gitu ya. Nah, sehingga kemudian kita berbicara tentang integritas dari data yang kita simpan. Nah, terus kalau rusak beneran gimana nih? Ketika memang benar tiba-tiba server kita aplikasi kita berhenti, nggak bisa diakses. Ketika kemudian diakses, ternyata yang bermasalah adalah, oh ternyata cloud-nya down. Mereka nggak bisa melakukan apapun misalnya, mereka juga misalnya setiap provider itu memberikan SLA sebetulnya, dan mereka menjamin nggak nyampe 15 menit lah ya gitu ya, itu harusnya server itu udah hidup lagi. Tetapi ya kita tidak bisa benar-benar kemudian ya udah kita ya, yang kita ambil itu ya, yang kita coba lakukan adalah mencoba memegang janji atau SLA-nya tadi. Tetapi kalau memang terjadi sesuatu, sebenarnya Bapak dan juga Ibu di sini availability ini harus melakukan backup juga. Yang dilakukan ada backup di cloud, tetapi saya juga melakukan backup di internal saya, gitu ya. Mengenkripsi data, gitu ya. Kemudian mengamankan aksesnya, ya. Dan termasuk aplikasi dan juga infrastruktur itu perlu diamankan, gitu ya. Oke, jadi ini memang mungkin sebagian saja ya, Bapak dan juga Ibu yang eh, apa terkait dengan keamanan di sisi aplikasi, infrastruktur gitu ya. Nah, kemudian berikutnya mungkin terkait dengan data ini, ya intinya Bapak dan juga Ibu harus memiliki ya kebijakan, regulasi, standarisasi, ya sertifikasi terkait dengan data gitu ya. Jadi ini adalah hal-hal yang kemudian Bapak dan juga Ibu harus persiapkan terkait dengan eh, apa eh, keamanan ya dari sisi data dan juga dari sisi penggunaan layanan cloud, dan mungkin di bagian akhir gitu ya ini sedikit ya tentang bagaimana kemudian kita bisa menerapkan juga kebijakan-kebijakan, aturan-aturan. Jadi teknologi Bapak dan juga Ibu, untuk mengamankan itu kita butuh ya kita bisa menggunakan teknologinya backup dan restore otomatis gitu ya dan sebagainya. Tetapi kita juga butuh SDM yang memiliki kapabilitas, kemampuan untuk bisa menjalankan layanan cloud ini dengan aman. Dan yang ketiga adalah ada people, ada orangnya tadi, ada kemudian ada prosesnya, regulasi kebijakan untuk memastikan bagaimana gitu ya ketika kemudian hal-hal kait dengan keamanan tadi ketika terjadi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di sesi kali ini. Sebelum saya kembalikan ke Mas Doni untuk kita mungkin ngobrol-ngobrol dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah disampaikan oleh Bapak dan juga Ibu. Oke, Mas Doni. Ya, baik, itu tadi penyampaian materi menjaga keamanan dan privasi data dalam lingkungan cloud oleh Mas Umar Afandi. Dan menarik sekali ya rekan-rekan semuanya, tadi tidak hanya dibahas tentang tanggung jawabnya aja, tapi juga kebijakannya. Nah, kali ini kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Nah, silakan rekan-rekan bisa menginputkan pertanyaannya. Dan sebelum itu, sebelum kita masuk ke sesi kedua, saya ingin menginformasikan bahwa webinar kita minggu depan akan sangat berhubungan dengan yang kita bahas terakhir tadi, ya. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang kebijakan dan standar dalam manajemen keamanan informasi.
Dan silakan rekan-rekan bisa langsung daftar secara free di edupax.id dan rekan-rekan bisa mendapatkan free materi dan sertifikatnya untuk peserta yang mendaftar dan hadir ya, dan hadir. Nah, silakan rekan-rekan minggu depan kita akan ada materi topik kebijakan dan standar dalam manajemen keamanan informasi dan silakan rekan-rekan bisa mulai daftar dari sekarang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Silahkan rekan-rekan bisa langsung input pertanyaannya di edupax.id dengan cara masuk ke edupax.id, kemudian login, dan silahkan di halaman utama, silahkan klik tombol pertanyaan. Dan silahkan diinputkan ya pertanyaannya dan akan kita bahas sekarang di sesi kedua. Oke, kita lihat dulu pertanyaan yang sudah masuk. Oke, oke, oke. Oke, kita langsung saja, Mas Umar, bahas pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari Syafrudin. Nah, Syafrudin ini menanyakan tentang misalkan ada user yang akan menggunakan cloud, tapi bagaimana jika user tersebut tidak terlalu mengerti mengenai teknis tentang cloud? Jadi user tersebut membutuhkan perusahaan yang menjual layanan managed service terkait cloud. Nah, di sini Bapak atau Mas Safrudin ini melihat ada peluang bisnis membuat layanan managed service terkait cloud. Nah, apakah di Indonesia sudah ada atau banyak perusahaan yang menyediakan jasa managed service untuk cloud service ini dan apakah provider cloud AWS, Google Cloud dan lain-lain menyediakan jasa managed service tersebut gitu. Silakan Mas Oke, Umar. baik, cukup menarik Mas Doni. Jadi memang Ya. sebetulnya kalau kita bilang layanan cloud seperti itu sudah ada, tetapi memang tidak banyak gitu ya. Tetapi ini menjadi sesuatu yang mulai tumbuh juga sih, mulai tumbuh juga di negara kita ini dan banyak provider ya. Jadi awalnya sih mungkin kalau kita bisa bilang ini ada provider cloud-nya dulu ya. Provider cloud itu di Indonesia memang belum banyak. Kemudian ada juga provider cloud yang memang tadi di mungkin regionalnya tadi seperti AWS, Microsoft itu kan awalnya belum banyak ada di Indonesia. Tapi mereka mulai melihat ini ada potensi-potensi ya. Indonesia ini juga memiliki potensi yang cukup besar terkait dengan pemanfaatan cloud. Memang butuh waktu agak lama di kita untuk bisa kemudian memanfaatkan cloud ini ya dengan berbagai macam hal terkait dengan regulasinya, SDM-nya dan juga kemudian uh, apa uh, teknologinya gitu ya. Nah, tetapi betul kalau tadi disampaikan oleh Pak Syafruddin mungkin gitu ya, terkait dengan potensi peluang untuk membuat sebuah bisnis model atau bisnis yang terkait dengan layanan itu karena memang banyak perusahaan yang sebetulnya tim IT-nya nggak banyak gitu ya, kemudian memiliki kebutuhan untuk segera mengadopsi atau menggunakan ya teknologi, tetapi nggak bisa bikin sendiri atau tidak bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Maka memang sebetulnya ini sudah seharusnya ada gitu ya. Jadi kalau kita bisa bilang eh, ini adalah potensi-potensi yang memang seharusnya sudah mulai dilirik ya. Artinya kalau kita melihat memang segmennya nanti akan sangat segmented ya. Kalau di pemerintahan ini memang bahkan di Kementerian Kominfo misalnya ini mulai membangun yang namanya Pusat Data Nasional, walaupun sudah ada ya Pusat Data Nasional, sementara PDNS, kemudian sekarang sudah dalam pembuatan gitu ya, atau istilahnya dalam pengelolaan ya, untuk Pusat Data Nasional, PD,
pusat data PDN ya, benar PDN. Kemudian, eee, pemerintah, kementerian, lembaga, daerah itu akan diminta untuk meletakkan servernya di sana gitu ya. Sehingga mungkin ada hal-hal yang memang dibutuhkan oleh, segmen pemerintahan atau bahkan mungkin di segmen-segmen yang lain juga membutuhkan, bagaimana sih sebetulnya saya mengelola, cloud tadi. Cuman memang ini perlu banyak pertimbangan karena si penyedia layanan cloud ini juga mungkin akan menyediakan hal yang sama. Gitu Mas Doni Ya, oke. dan juga Nah, Mas Syafruddin. ya, oke, itu tadi jawaban terkait pertanyaan dari Bapak atau Mas Syafruddin, dan saya juga ingin menambahkan ya, beberapa teman saya juga, terkait dengan, hosting ya. Hosting-hosting kita dulu itu di Indonesia ya, itu banyak sekali yang dulu, punya model bisnis yang sama gitu, dan sekarang sudah jadi gede-gede ya. Rekan-rekan saya di, sana sudah, gede-gede dan sekarang ini jadi model bisnis yang lagi tumbuh. Kalau tidak saya salah rekan saya di, eee, ID Cloud Host itu juga lagi tumbuh ya, kemarin baru saja mendapatkan pendanaan dari, mantan CEO Bukalapak dan ini menjadi penanda ya bahwa model seperti ini punya peluang yang sangat tinggi banget gitu, Ya. gitu. Nah mungkin Bapak Safruddin mau coba gitu ya silahkan dan, peluangnya tinggi sekali. Oke, kita lanjut ke, eee, pertanyaan selanjutnya dari Faris. Nah ini untuk menjaga agar data kita tidak disalahgunakan, misal di-cloning di level virtual, kemudian diotak-atik dan diintip oleh cloud provider, apa saja strategi dan upaya pencegahannya, Mas Umar? Silakan, Mas. Oke. Baik, jadi memang ini sebetulnya menjadi salah satu concern juga ya. Jadi selalu kita bertanya, kalau data saya upload ke cloud, ini yang bisa menjadi apa? Yang bisa melihat data saya siapa gitu ya. Sama seperti mungkin kalau saya analogikan kembali dengan tadi ya, kita percaya dengan internet, percaya dengan bank itu mungkin butuh waktu ketika kemudian, oh saya mau meletakkan, mau menyimpan, uang saya di bank gitu ya, mungkin nggak semua orang langsung percaya gitu ya pada waktu pertama kali bank berdiri. Nah begitu juga dengan penyedia cloud gitu ya, maka yang bisa dilakukan sebetulnya, eee, kita memang, itu tadi ya di luar kontrol kita kan. Jadi kalau kita lihat dari model yang saya sampaikan terkait dengan keamanan ini ada di mana? Ini, keamanan yang dijamin oleh bagian dari keamanan yang dijamin oleh si provider-nya. Maka yang bisa kita minta adalah janjinya mereka gitu. Janji mereka itu, tentu saja gitu ya ketika kita menggunakan layanan, provider, cloud, yang kita tanya bagaimana mereka, sudah comply atau memiliki kepatuhan terhadap standar standar keamanan data. Mungkin kalau kita bisa berbicara tentang keamanan informasi, kita tanya, mereka ISO 27001 atau tidak untuk keamanan informasinya, kemudian mungkin kaitannya dengan mutu gitu ya, bisa juga apakah ada ISO yang melekat ke mereka terkait dengan jaminan tersebut. Sehingga, memang kita nggak bisa 100% yakin juga bahwa ketika kemudian mereka sudah menjamin itu gitu ya, bahkan sekelas mungkin kalau saya nyebut merek gitu ya, Microsoft, sekelas provider-provider besar pun, ini akan memiliki kecenderungan, di dalam legalitas mereka, di dalam, klausul legal mereka ya. Jadi, ya kita mungkin kalau bisa membaca term on condition-nya itu, ya ini akan dimanfaatkan oleh kita, oleh anak perusahaan kita, oleh gitu ya, rekanan kita. Nah itu yang memang kita tidak bisa jamin. Nah, kalau kemudian tadi ada teknologi virtualisasi yang menjadi concern, sebetulnya ini juga kita bisa, pastikan ya mereka menggunakan teknologi virtualisasi itu seperti apa. Karena memang, eee, ada beberapa, eee,
kalau kita bisa bilang teknologi yang mulai ya terkait dengan virtualisasi ini kan Microsoft aja ngeluarin gitu ya, Hyper-V, ada VMware, kemudian yang open source juga banyak gitu ya, ada Proxmox, ada VirtualBox, ada iya macam-macamnya gitu. Jadi memang kalau kita berbicara tentang keamanan ini kita nggak bisa 100% Pak ini pasti nggak ada gitu ya yang mengkopikan ini gitu ya. Kita hanya bisa menjamin, hanya bisa meminta janji dari si penyedia, bagaimana mereka menjamin keamanan data kita. Dan kita lihat providernya bonafit atau enggak gitu ya. Jadi memang ini sama seperti, oh kayak dulu saya nyimpan uang saya di bank, gimana nih nanti jaminannya. Maka tadi dari aspek itu, kita harus punya keyakinan kepada penyedianya, gitu ya. Maksudnya mereka menyediakan itu dengan kualitas yang terbaik, keamanan yang sesuai dengan standarisasi, yang memang kita tahu ya ini ada beberapa sertifikasi yang harus dia miliki terkait dengan keamanan, misalnya terkait dengan data manajemennya, terkait dengan keamanan informasinya dan sebagainya. Itu yang pertama. Tapi kalaupun ketika kemudian terjadi kerusakan, wah saya bisa balikin data saya enggak. Nah itu ada concern lagi. Jadi kita juga memang harus melakukan sesuatu yang sifatnya saya rutin juga narik data dari cloud ke lokal, misalnya gitu ya. Nah, itu sesuatu juga yang kemudian bisa kita pastikan karena tadi ke keamanan terkait dengan data itu kan oke, terkait siapa yang bisa mengakses data saya, itu kan confidentiality. Tetapi kemudian apakah data saya dirubah integrity itu juga perlu perlu jaminan. Yang ketiga adalah ya availability. Ketika terjadi kerusakan gimana nih? Kalau kita nggak bisa ngandalin mereka juga, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu juga seharusnya menjadi tanggung jawab kita. Nah, itu hal-hal yang memang tadi disampaikan ya, tadi ada assessment dan sebagainya, mungkin nanti bisa dipelajari lagi di slide kita dan nanti silakan bisa berdiskusi kembali di forum-forum kita berikutnya gitu ya. Mungkin itu Ya, Mas Doni dan juga tadi Pak Faris atau Mas Faris gitu ya. Terima kasih. oke mungkin, itu juga bisa dibahas di, Iya, webinar kita selanjutnya ya. iya, Dan mungkin, kalau di Eropa tuh kan ada GDPR ya, Mas. iya, Nah, betul. ya kita berharapnya di Indonesia juga ada, regulasi semacam itu yang melindungi data-data, pribadi maupun bisnis gitu ya. Ya, kalau kemarin kan sempat ada yang semua aplikasi harus didaftarkan. Itu sebetulnya Ya, mungkin kalau saya melihat dari sisi positifnya adalah langkah awal ya. Artinya ya, betul. semua aplikasi yang concern terkait dengan penyimpanan data dari usernya atau customernya atau nasabahnya itu harus mendaftarkan. Nah itu minimal ketika bapak atau ibu kemudian mau melakukan transaksi, oh aplikasi ini terdaftar nggak nih di Kominfo. Nah, ketika itu terdaftar, bapak atau ibu sudah merasa ya oke ini sudah terdaftar, yakin minimal gitu ya, ya sudah. Mungkin itu salah satu tahapan yang tentu saja ini akan harusnya gitu ya, terus diimprove ya, baik dari sisi penyelenggaranya tadi, Kominfo-nya atau yang lain gitu ya, untuk memastikan bahwa dengan terdaftar, nah kemudian itu dievaluasi untuk memastikan bahwa aplikasi-aplikasi ini benar, tidak melakukan sesuatu terhadap data, melakukan hal-hal yang sifatnya adalah pencegahan atau melakukan perbaikan-perbaikan yang memang ini perlu dilakukan terkait dengan keamanannya. Ya. Oke, nah itu tadi jawaban untuk pertanyaan dari Faris ya. Dan jika ada pertanyaan lanjutan silahkan dituliskan di kolom di bawahnya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Muhammad Agus Rifai. Nah, ini bertanya tentang apakah layanan share hosting yang marak ya, termasuk layanan cloud. Nah, kalau tidak, apakah treatment kebijakannya, keamanan data di website yang diinstal di shared hosting itu harus sama dengan kebijakan yang, di cloud gitu. Bagaimana itu, Mas? Ya, termasuk layanan cloud. Jadi kalau Ya, termasuk atau tidaknya itu termasuk layanan cloud. Ketika kita menggunakan provider, penyedia yang kemudian kita akses layanan tadi menggunakan internet mungkin gitu ya istilahnya atau jaringan, kita sebetulnya sudah memanfaatkan layanan cloud ya. Tadi ada banyak hal terkait dengan
modelnya. Nah, kemudian, karena ini sudah termasuk ke dalam cloud, maka ya hal-hal yang tadi terkait dengan kebijakan, kemudian sumber daya atau kompetensi yang dibutuhkan, kemudian juga teknologi-teknologinya, ya ini sebetulnya bisa mengacu kepada Ya, hal yang sama dengan cloud. oke. Itu tadi jawaban untuk pertanyaan dari Muhammad Agus Rifai. Dan silakan jika ada pertanyaan lanjutan bisa dituliskan di bawahnya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Priyagung Elza Yogitama. Nah, untuk layanan cloud, network function virtual, ketika virtualisasi di cloud, apakah itu lebih bagus daripada perangkat yang sesungguhnya? Seperti firewall as a service, load balancer as a service gitu, Mas. Silakan Mas Umar. Oke, seharusnya sama, gitu ya, atau bahkan mungkin lebih baik gitu ya, karena, standarisasinya jadi mengikuti standar yang disediakan oleh si provider. Artinya ketika kita membuat misalnya tadi ada betul ya virtual mesin kita bikin, kemudian kalau Bapak atau Ibu, eee, melihat itu ada komponen-komponen lainnya, salah satunya adalah virtual network gitu ya. Nah, sebenarnya banyak konfigurasi yang bisa dilakukan terhadap, network tadi. Termasuk misalnya bagaimana saya bisa mengakses virtual mesin ataupun host yang sudah saya buat, itu kan default-nya semua tertutup karena ada firewall gitu ya misalnya, kalau di Azure ya atau AWS juga sama. Nah kemudian, dengan port mana nih kita mau mengakses, jadi hanya port untuk remote desktop atau port untuk SSH saja yang dibuka, default-nya gitu juga gitu ya. Artinya kan kalau kita lihat si provider ini sudah menerapkan konsep, least privilege ya. Jadi pokoknya default-nya adalah aman. Ketika Ya, kemudian kita mau menggunakan sesuatu, silakan konfigurasi sendiri gitu ya. Artinya ini menjadi, tanggung jawab kita kemudian, bahwa, "Oh kok saya terlalu banyak membuka port nih, saya terlalu membuka apa, eee, terlalu tidak aman," gitu ya. Itu sebetulnya sudah apa namanya, nanti akan di-remind gitu ya bahwa, apa, ini menjadi tanggung jawabnya kita bahwa aplikasi dan juga konfigurasinya itu, harusnya kita amankan juga, gitu. Jadi, eee, kalau selama ini justru baik itu kita menggunakan misalnya Azure, AWS, ketika terjadi permasalahan terkait dengan, tadi port yang terbuka, kemudian ada akses, apa, yang mengganggu ke tempat kita, justru ya, mereka yang me-remind kita, itu yang mengingatkan kita bahwa, "Oh ini ada hal-hal yang tidak aman di tempat kita," kemudian perbaikan memang menjadi ini, pilihan. Jadi kalau mau, apa, silakan diperbaiki sendiri. Jadi opsinya adalah, mereka hanya memberitahukan, kemudian kita yang memperbaiki sendiri apa celahnya. Tetapi mereka juga memiliki opsi atau kami bisa membantu memperbaiki gitu ya, dengan misalnya kita memiliki, apa, berlangganan gitu ya terhadap support, premiumnya atau memang yang memang terkait dengan, fitur berbayar atau fasilitas berbayar untuk, perbaikan-perbaikan yang sifatnya memang premium gitu. Mungkin itu gambarannya. ya, oke. Itu tadi jawaban atas pertanyaan dari Priyagung Elza Zogitama. Dan silakan jika ada pertanyaan lanjutan bisa dituliskan di kolom di bawahnya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Lambas Yulianto. Nah, ini bertanya tentang untuk pemerintahan, penggunaan data di cloud, apakah sudah ada regulasi yang memberikan kebijakan bahwa lembaga, instansi, ataupun Pemda bisa berlangganan cloud, Mas Umar? Tadi kan disinggung sedikit. Iya, betul. Jadi kalau untuk pemerintahan nanti akan diarahkan ke pusat data nasional, jadi di PDN. Jadi untuk cloud yang sifatnya ini lebih ke kalau kita bilang private ya di negara kita gitu. Nah, kemudian untuk data-data apa sih sebetulnya yang bisa disimpan di layanan apa, cloud public itu mungkin lebih kepada, data-data yang, mungkin sifatnya adalah publik ya, gitu. Jadi kalau regulasinya sendiri ini mungkin kaitannya dengan penyimpanan data yang harus dilakukan di
apa namanya, di negara kita gitu ya. Nah, sambil kita juga menunggu update sih sebetulnya terkait dengan, apa, pedoman Ya, data, manajemen data yang memang, sekarang sedang apa, banyak didiskusikan gitu ya. Karena memang standarisasi terkait dengan data manajemen data bahkan menjadi bagian dari indikator di sistem pemerintahan berbasis elektronik ini memang belum memiliki yang cukup baku ya, termasuk ya. tadi ya. Karena di dalam pedoman, di dalam manajemen data itu sebetulnya kita melakukan banyak hal ya, termasuk tadi ya hak aksesnya. Ya, oke. Berarti disarankan untuk ke PDN ya, dan Ya, ya itu salah satu cara kita daulat secara data juga ya, Mas. betul Mas Doni. Ya, oke. Itu tadi jawaban atas pertanyaan dari Lambas Yulianto, dan jawaban tadi sekaligus menutup sesi tanya jawab kita pada webinar kali ini. Terima kasih semuanya yang sudah bertanya dengan antusias dan pertanyaannya sangat bagus-bagus sekali. Dan mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita jawab dan bahas. Semoga nanti tadi sudah di-spill sedikit ya. Kita akan jawab di webinar kami yang akan datang terkait eh, manajemen keamanan informasi. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak rekan-rekan semuanya untuk memberikan feedback ataupun kritik dan sarannya terkait penyelenggaraan webinar kita hari ini. Dan silakan rekan-rekan bisa ambil handphone maupun gadgetnya, kemudian arahkan ke browser atau peramban. Silakan akses s.id garis miring nilai webinar. Atau rekan-rekan bisa menggunakan QR code ya yang ada di layar, silahkan scan menggunakan kamera, dan nanti akan diarahkan ke halaman untuk rekan-rekan bisa mengisi penilaian dan feedback untuk webinar hari ini. Baik, silakan bisa buka browsernya, Chrome, Firefox, Edge, atau browser apapun, silakan bisa akses s.id/nilai webinar. Dan feedback ataupun saran rekan-rekan semuanya akan kami gunakan untuk peningkatan penyelenggaraan webinar kami yang akan datang. Karena webinar ini kami selenggarakan rutin ya, terkait dengan teknologi informasi, topiknya sangat beragam dan rekan-rekan bisa mengikutinya dengan sangat mudah. Silahkan daftar di edupax.id. Dan untuk rekan-rekan semuanya bisa langsung dapat informasi terbaru mengenai produk dan event terbaru kami melalui sosial media di Instagram @iniksindojogja, kemudian website iniksindojogja.co.id, atau bisa rekan-rekan daftar langsung di edupax.id ataupun aplikasinya di Edupax Mobile. Sekali lagi untuk rekan-rekan yang memilih kategori akses premium, bisa mendapatkan materi sertifikat dan video tayangan ulang webinar hari ini pukul 4 sore nanti atau 16.00 waktu Indonesia Barat. Untuk kritik, saran, maupun kerjasama dan kolaborasi, rekan-rekan bisa langsung menghubungi kami di email marketing@iniksindojogja.co.id. Jadi silakan rekan-rekan bisa silakan email apapun ya, kami sangat terbuka sekali dan bisa hubungi kami. Kadang ada yang menanyakan hal-hal terkait IT, jadi bisa ngobrol, silakan nanti bisa disampaikan. Mau curhat juga boleh, nanti akan kita angkat sebagai webinar, nanti akan kita angkat sebagai isu-isu yang bisa kita bahas di event-event kami. Nah, ini informasi untuk webinar kami yang akan datang adalah kebijakan dan standar dalam manajemen keamanan informasi. Nah, rekan-rekan bisa langsung daftar di edupax.id,
free materi dan sertifikat untuk peserta yang mendaftar dan hadir ya. Silakan di screen capture, disebar ke rekan-rekan yang membutuhkan gitu ya. Karena ini topik yang sangat menarik dan rekan-rekan bisa, jadi salah satu, eee, early ya yang mengetahui hal ini gitu ya. Dan saya yakin, concern-nya akan jadi lebih tinggi, di waktu-waktu yang akan datang. Oke, nah ini kita merilis, merchandise, limited edition terkait dengan kolaborasi kami dengan Amazon Web Service, berkolaborasi dengan Inixindo Jogja, dan silakan rekan-rekan bisa mendapatkan dengan cara mengikuti pelatihan kami di Inixindo Jogja. Jadi kalau kami, pelatihan kami akan khusus, silahkan bisa memilih salah satu merchandise dan, ini yang kita sediakan. Jadi limited sekali, silahkan rekan-rekan bisa, langsung ya, jika, rekan-rekan mempunyai, rencana untuk pelatihan jangan ditunda lagi, karena, merchandise ini sangat limited. Nah, sayang sekali ya, lebih baik, duluan gitu ya, daripada nyesel nanti di belakang-belakang jadi, penyesalan itu kan susah ya obatnya. Dan silakan rekan-rekan bisa cek di jadwal di eduparks.id maupun iniksindojogja.co.id. Silakan di sana sudah lengkap dan, eee, akses informasinya bisa rekan-rekan, akses gitu ya. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih Mas Umar untuk materi yang sudah dibagikan, sangat lengkap sekali dan semoga materi yang diberikan Mas Umar tadi dapat memberikan manfaat bagi karir personal maupun kemajuan perusahaan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya ya. Jadi, semoga materi tadi, bermanfaat, tidak hanya secara personal, tapi juga secara organisasi gitu ya. Jadi kami harapkan, ekosistem digital di Indonesia tuh berkembang, terus-menerus begitu ya. Dan saya Doni Setiawan dan Mas Umar Afandi mewakili seluruh tim Inixindo Jogja dan eduparks.id mengucapkan terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa di webinar Inixindo Jogja minggu depan. Jangan lupa daftar di eduparks.id. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.